Ngomongin RUU KUHP yuk biar nggak buta hukum. Lo pernah denger KUHP? Itu loh. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Isinya ngatur gimana proses hukum berjalan. Mulai dari orang ditangkap, diperiksa, sampai di sidang. Nah, sekarang lagi dibahas revisinya, RUU KUHP. Buat apa sih? Sederhananya, biar hukum kita makin manusiawi. Nggak kaku dan bisa lebih adil. 1. RUU KUHP perkuat hak tersangka. Dulu, di KUHP lama, tersangka punya hak, tapi seringnya cuma formalitas. Di lapangan, masih banyak yang dipaksa ngaku. RUU KUHP yang baru beda. Tersangka harus dikasih akses ke pengacara dari awal. Pemeriksaan juga harus transparan. Dan yang paling keren, bisa selesai lewat jalur restoratif justice. Jadi, nggak harus selalu berujung ke meja hijau. 2. Peran advokat makin kuat. Advokat sekarang nggak cuma nonton doang waktu kliennya diperiksa. Di RUU KUHP, peran mereka diperluas. Advokat boleh nanya, boleh nyela kalau ada yang janggal, bahkan bisa intervensi langsung saat pemeriksaan. Jadi bukan cuma pendamping, tapi benar-benar pembela. 3. Penetapan tersangka harus jelas. Nih ya, di pasal barunya penetapan tersangka harus jelas kriterianya. Minimal ada 2 alat bukti sah. Terus, nggak boleh asal diumumin ke publik, kecuali soal keamanan negara. Bahkan, tersangka harus langsung dikasih tahu dalam 1 hari. Dan kalau bisa bantu ungkap pelaku lain, dia bisa dialihkan jadi saksi mahkota. Intinya, jaga reputasi orang. Jangan asal cap bersalah. 4. Penahanan. Nggak bisa semaunya. Dulu ada aja cerita orang ditahan tanpa alasan yang jelas. Nah sekarang, penahanan harus ada dasarnya. Misalnya nih, udah 2 kali dipanggil tapi nggak dateng, ngasih info palsu, berusaha kabur, ganggu jalannya pemeriksaan. Semua itu ada daftarnya di pasal 93 ayat 5. Jadi, nggak bisa lagi aparat seenaknya nahan orang. 5. Pra-peradilan nggak cuma formalitas. Di RUU KUHP, pra-peradilan makin kuat. Nggak cuma soal sah nggaknya penangkapan, tapi juga bisa buat ngecek penyadapan, pelarangan ke luar negeri, dan lain-lain. Yang bisa ngajuin bukan cuma tersangka, tapi juga keluarga, korban, sampai pihak ketiga. Dan kalau pra-peradilannya soal penghentian perkara, lo bisa ajukan banding. Hakim juga wajib mutusin dalam 7 hari. Nggak bisa ditunda-tunda. 6. Lindungi kelompok rentan. Yang ini penting banget. Di KUHP lama, kelompok rentan belum dianggap serius. Di RUU KUHP, beda cerita. Penyandang disabilitas dapat perlindungan khusus. Hak perempuan diatur lebih detail. Lansia juga punya hak yang dihargai. Jadi makin inklusif, nggak tebang pilih. 7. Restoratif justice. Akhirnya diakui. Sebelumnya keadilan restoratif cuma diatur di level institusi aja. Tapi sekarang masuk KUHP langsung. Artinya, penyelesaian kasus bisa lewat mediasi, bukan vonis. Cocok banget buat kasus ringan atau yang bisa diselesaikan secara damai. Biar korban dapat keadilan dan pelaku bisa bertanggung jawab tanpa harus masuk penjara. Jadi, RUU KUHP ini penting banget. Bukan cuma buat ahli hukum, tapi buat kita semua. Karena siapapun bisa bersinggungan sama hukum. Dan kalau itu terjadi, kita harus pastikan sistemnya adil. Setuju nggak?